Salam kredensial. Sahabat Trias Kredensial, kita berjumpa lagi. Sebelum perbincangan pada kali ini kita mulai, seluruh kru Trias Kredensial dan berbicara ikut menyampaikan duka cita yang sebenarnya terhadap para korban tragedi di Malang. Semoga mereka yang meninggal segera memperoleh tempat yang sungguh indah di sisi Tuhan. Sementara yang sakit segera sembuh kembali, sehat kembali, dan keluarga diberi kekuatan dan penghiburan. Kali ini kita akan bicara membicarakan soal tragedi di Malang. Setelah pertandingan sepak bola antara Persebaya dan Arema. Pagi harinya begitu banyak berita dan yang sangat dahsyat di media cetak. Di tempat saya ada beberapa koran, misalnya ini Media Indonesia, Sepak Bola, Petaka Sepak Bola, Kompas dengan judul yang Tragedi, kemudian Sido Sejarah Hitam. Jadi inilah gambaran apa yang terjadi di Malang hari Sabtu lalu. Di studio telah hadir 3 orang penyuka sepak bola. Yang pertama Tessa Witarza. Tessa Witarza ini sangat mencintai sepak bola. Dia sangat, bahkan dia supporter banyak, supporter mana banyak ya kan, supporter terutama mesti supporter PSSI mesti ya. Tapi dia perempuan penyuka sepak bola, ya, sangat antusias ketika diajak bicara soal bola. Yang kedua Herjono, saya yang manggilnya John. Saya sampai lupa namanya John. Dia adalah wakil editor olahraga harian Kompas yang tentunya mengikuti seluruh hiruk pikuk dan persoalan sepak bola di negeri ini, dan terutama tragedi yang terjadi di Malang hari Sabtu lalu. Yang tiga adalah Ignatius Indro. Dia ketua supporter paguyuban supporter Timnas. Ya. Ini yang kedua kalinya Indra di sini. Beberapa waktu yang lalu kita bicara soal peta atau wajah Persebaya Indonesia, dan kali ini kita bicara soal tragedi di Malang. Ya. Tessa, John, dan Indro. Saya ingin bertanya, dan nanti pertanyaan akan berlaku untuk 3 orang. Saya ingin apa, Tessa? Satu kata atau komentarmu pendek ketika mendengar atau mengetahui tragedi yang terjadi di Malang. Apa? Komentar pendek aja. Hancur sih. Hancur. Iya. Apa, John? Mengerikan. Hancur, mengerikan ya. Ndro? Sedih. Karena hancur dan mengerikan akhirnya sedih ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Menurut kamu Tessa gimana sebagai seorang supporter yang penyuka bola, sepak bola yang nonton di mana-mana, kenapa bisa seperti itu? Ya, saya juga sebelumnya pribadi mengucapkan turut berduka cita untuk semua supporter yang menjadi korban kemarin. Ya jujur saya sebagai supporter wanita yang sering ke stadion merasa sedih dan jadi merasa tidak aman. Ya, jadi saya merasa ada rasa takut gitu. Karena banyak yang menjadi korban itu justru yang perempuan dan anak-anak kan kemarin. Gitu. Yeah. Jadi saya merasa sekarang ini benar-benar seperti ngelihat suatu kejadian yang membuat trauma gitu. Tapi saya pribadi nggak akan berhenti untuk mendukung. Tetap akan nonton bola. Ya, tetap nonton bola. Tidak kemudian terus nonton di televisi aja gitu. Enggak. Karena saya euforianya merasa beda di TV dengan di stadion. Itu jujur aja saya rasakan beda. Dan kalau menurut saya kalau misalnya emang lebih enak nonton di TV, kenapa tiket habis kayak gitu kan? Jadi memang kalau menurut saya emang menarik nonton di stadion kalau untuk saya. Untuk saya pribadi karena saya udah ya emang selalu kalau misalnya emang saya ada waktu dan ini pasti saya akan berangkat. Tadi Tessa mengatakan hancur, apa yang hancur? Hati aku hancur sih. Hatimu yang hancur. Oh, aku gitu. melihat perlakuan dari aparat,
Terus dari supporternya juga yang tidak bisa apa ya, tidak bisa menerima kekalahan. Gitu. Jadi ya itu membuat aku Hancur ya? hancur. Tadi kamu bilang apa, John? Mengerikan. Kenapa kau bilang mengerikan ya? Ya, sebetulnya kalau kita lihat sendiri ya, sebetulnya selama ini dalam sejarah sepak bola di tanah air ya, kasus jatuhnya korban jiwa di kalangan supporter atau akibat sepak bola itu kan bukan hal yang baru ya. Ya. Bukan hal yang baru ya, bahkan kalau kita mengutip data dari Save Our Soccer sendiri itu kan sebelum kejadian di Kanjuruhan itu kan sudah di 81. Bahkan tahun ini aja udah berapa kali, 3 kali terjadi ya. 3 kali terjadi ya. Itu ya kan kayak waktu yang di mana di Bandung Jogja 8. ya, Bandung dan Jogja itu udah terjadi. Itu bahkan selalu ada korban ya, satu. Nah, cuman ini secara skala itu masif. Ya, bayangkan 125 orang gitu kan. Mereka yang seharusnya datang ke stadion untuk bersenang-senang gitu kan ya. Seperti kalau Mbak Tessa itu kan sering ya kalau nonton sepak bola kita kan datang untuk bersenang-senang ya, melepaskan endorfin gitu, tapi pulang tak bernyawa, coba bayangin. Dan yang lebih memprihatinkan itu justru yang banyak korban itu malah anak-anak, perempuan gitu. Perempuan. Jadi stadion itu yang seharusnya ya saya anggap sebetulnya stadion itu kan kayak tempat bioskop, kayak mall gitu ya. Kita nyari hiburan gitu kan. Tapi ini jadi kayak semacam arena kayak menjadi kuburan gitu seperti itu. Kalau kayak Kolosium di zaman Romawi dulu ya. Gladiator ya. Ya, ada jadi pertarungan jalanan itu gladiator ya. Gimana tuh? Kenapa jadikan tuh? Kenapa kamu sedih tuh? Iya, sedih karena tadi sepak bola sebenarnya kan kita harap ini adalah hiburan, menghibur seluruh masyarakat sepak bola, terutama ya kita berharap tadinya bahwa kita bisa ngajak keluarga untuk nonton di stadion gitu. Ini karena hiburan masyarakat, hiburan 70% masyarakat Indonesia menyukai sepak bola. Ya, gitu. Ini yang kejadian ini tentunya akan menimbulkan banyak orang-orang kayak Mbak Desa tadi, dia bilang trauma gitu ya. kan. Jadi enggan untuk datang ke stadion. Padahal kan ini yang seharusnya tidak terjadi. Jadi saya sedih bahwa sepak bola ini menjadi ajang yang tentunya image-nya akan hancur gitu ya. Dan ini yang membuat saya sedih sekali. Sampai sekarang ini, Tessa dan John, sampai sekarang ini kan masih semacam pro dan kontra, atau ada katakanlah ada kurang-kurang dua pendapat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang mengatakan itu karena ulah supporter, ada itu karena tindakan aparat, ya kan? Kan itu. Sehingga Persija membentuk tim cari fakta itu. Tapi menurut Tessa kenapa? Gimana? Kenapa bisa terjadi itu? Apakah karena supporter? Apakah karena ulah supporter atau karena aparat? Kalau aku melihat dari sisi supporter, semua kalangan dari atas sampai bawah, dari PSSI, LIB, Panpel, manajemen klub harus melihat supporter itu adalah raja. Seharusnya. Karena mereka yang membeli tiket. Mereka yang mengeluarkan uang. Gitu. Dan uang tiket itu dibelanjakan untuk apa? Untuk membayar keamanan, untuk membayar panpel, untuk membayar tim medis, untuk apa? Untuk kelangsungan, untuk membuat keamanan bagi supporter. Gitu. Dan ini yang kurang dipahami gitu. Jadi pada akhirnya karena tidak ada pemahaman, tidak ada supporter juga tidak ada yang mengedukasi. Pada akhirnya itu udah menjadi kayak akumulatif, permasalahan yang akumulatif, dan yang terjadi adalah jadi seperti ini gitu sekarang ini. Ya, pertanyaan saya tadi itu pecah karena apa? Apa karena supporter atau karena tadi saya katakan ada di masyarakat ada dua ya, ada sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Itu karena ulah supporter, itu karena aparat. Kalau supporter itu kita nggak bisa prediksi mereka akan duduk manis, mereka akan santun. Kita tidak bisa memprediksi seperti itu gitu. Kalau misalnya di stadion itu kita karena euforianya terlalu lebih. Mungkin ada beberapa dari oknum-oknum supporter yang misalnya yang tadi dibilang mabuk, ada yang ya kan. Jadi kita nggak bisa memprediksi. Jadi itu sebenarnya tugas dari keamanan untuk meredam mereka gitu. Keamanan ini kan yang sekolah ya, yang misalnya dari kepolisian mereka sekolah akpol gitu. Dan pastinya mereka harus bisa untuk meredam orang-orang yang anarkis, orang-orang yang ricuh nih, mereka harus approach-nya seperti apa, mereka harus pendekatannya seperti apa. Itu kan yang mereka pelajari di situ untuk psikologinya.
Dan itu sebenarnya juga harusnya di rapat koordinasi itu sebenarnya harusnya sudah ada dari pentolan-pentolan supporternya udah dipanggil. Jadi untuk mengantisipasi adanya kerusuhan gitu kan, misalnya benar-benar dicek semuanya, body check gitu. Yang mabuk nggak boleh masuk. Atau yang ini kan senjata tajam udah semua kan, rokok apa semuanya juga udah dicek semua, body check semua kan kita lihat semua. Harusnya udah di screening dari luar. Gitu. Dan jadi menurut saya bingung juga gitu kan, mau dibilang supporter yang salah, ya mereka ada salahnya juga. Tapi ya inilah supporter gitu loh. Dan menurut kamu gimana, Sur? Ya kalau menurut saya sendiri ya, ini sebetulnya kalau ditanya siapa yang salah gitu kan ya, ini kalau saya umpamakan mestakung, cuma dalam arti yang negatif. Jadi tiba-tiba semua berkonstelasi itu membentuk posisi sendiri, membuat kesalahan ini gitu. Kalau ditanya supporter salah, pasti salah. Kenapa mereka melakukan pitch invasion gitu? Apapun alasannya, mau nggak terima kekalahan dalam 23 tahun itu dari Persebaya, ataupun cuma ingin sekedar berfoto dengan dengan pemain, tetap salah. Aturan FIFA jelas melarang, nggak boleh. Karena itu wilayah yang steril ya. Oke. Kecuali pemain ya. Kecuali pemain tentunya, wasit segala macam, pelatih aja nggak boleh kan masuk ke dalam gitu. Jadi itu memang area yang salah dan ada alasannya kenapa itu diberlakukan. Nah sekarang yang salah satu itu yang berikutnya adalah aparat. Nah, dalam ini justru saya ingin menyoroti aparat ini. Itu kemarin kalau kejadiannya aparat tidak reaktif dan tidak, menurut saya reckless. Terlalu reaktif? Gegabah. Sangat gegabah gitu kan. Mereka menembakkan 20 selongsong gas air mata. Saya sendiri pernah merasakan pahitnya gas air mata ketika saya waktu itu meliput Piala Eropa di Prancis. Waktu itu sama ada terjadi chaos antara pendukung Inggris, hooligans, dengan pendukung Rusia. Rusia ini garang-garang gitu kan. Pendukung Inggris itu bergerombol, sementara pendukung Rusia sedikit gitu kan. Tapi mereka chaos. Nah polisi Prancis kewalahan, akhirnya nembakan gas air mata. Padahal posisi saya agak jauh, tapi itu rasa pedihnya luar biasa. Saya otomatis lari kan. Lari, paling hal yang pertama adalah ini kan. Itu kan rasanya pedih, keras. Napas juga agak susah kan. Dan hal yang refleks yang pertama kita cari, cuci muka gitu kan. Dan ini juga terjadi ketika di Kanjuruhan. Ketika itu yang fatal yang dilakukan oleh polisi, mereka menembakkan gas air mata itu bukannya ke lapangan. Kalau lapangan mungkin nggak masalah ya. Mereka menembakkan ini ke dalam tribun yang notabene banyak orang, ketika itu 42.000 ya. 42, dan yang justru yang di tribun ini yang mereka yang mayoritas tidak turun gitu loh. Mereka hanya penonton biasa, keluarga, yang nggak bisa keluar, yang nggak bisa kemana-mana gitu kan. Dan cilakanya lagi ketika itu kenapa harus dimatikan lampunya? Dan kenapa harus terkunci? Jadi ini kalau kita pernah melihat riset ini pernah ada riset. Jadi kondisi seperti ini itu disebut sebagai death trap. Akhirnya terjadi panik, terjadi chaos ya kan. Orang berebut lari ke exit keluar, akhirnya tergencet-gencet kan. Ya kan? Ada yang terjatuh, ada yang kegencet, ada yang kehabisan napas gitu ya. Asfiksia namanya kalau misalkan istilah medisnya ya. Mereka kehabisan napas gitu kan karena tergencet segala macam. Dan ini juga persis yang terjadi dengan kalau mungkin kita belajar juga sejarah ya, yang terjadi di Peru tahun 94 atau yang terjadi di Accra Ghana tahun 2001 itu persis gara-gara kesalahan polisi menembakkan gas air mata gitu. Artinya apa? Dua-duanya punya peran gitu ya. Dari tadi Tessa tadi ya kan, dan kemudian kamu melihat dari sisi aparat dan kita lihat di video-video kan begitu banyak ya seperti apa mereka. Gimana sebagai ketua perkumpulan supporter? Kalau saya lebih menyoroti ini adalah kegagalan koordinasi dari panitia pelaksana, pihak keamanan, ke pihak supporter. Ini kegagalan koordinasi yang dilakukan oleh terutama pihak panitia pelaksana. Karena kan misalnya aturan FIFA yang menyatakan tidak boleh aparat membawa gas air mata ke dalam stadion, ini harusnya juga disosialisasikan oleh panitia pelaksana gitu ya. Panitia pelaksana dalam hal ini LIB dan maupun PSSI. Ketika dia memakai jasa dari pihak kepolisian gitu, ini harusnya disosialisasikan, dikoordinasikan, apapun yang terjadi tidak sampai menembakkan gas air mata di dalam stadion. Ini kan yang menyebabkan ini. Kalau hal ini saya masih melihat bahwa ini karena supporter masih dianggap sebagai objek, hanya sebagai objek. Gitu, diambil keuntungan dari penjualan tiket, diambil keuntungan dari penjualan merchandise dan macam-macam gitu. Tapi tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan bagi supporter. Seperti bilang oleh Tessa tadi. Betul, gitu. Tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan. Nah itu yang harus diperbaiki ke depannya. Dan kita sudah punya sebenarnya
undang-undang keolahragaan di dalamnya sudah ada supporter. Bro, itu kan belum lama terjadi di Surabaya juga. Iya, betul. Tapi bagaimana? Tapi kan ujungnya beda. Iya. Kenapa itu bisa terjadi kayak gitu? Ya itu kembali kalau saya bilang ini adalah koordinasi gimana pihak panitia misalnya mau melakukan yang di Surabaya bisa mengkoordinasikan bahwa jangan pakai kekerasan gitu ya. Sementara yang di Malang ini tidak ada koordinasi seperti itu. Berarti yang di Malang ini kan ada kegagalan tersendiri. Kenapa dia akhirnya memakai kekerasan, memakai gas air mata gitu ya di Malang. Ini perbedaan, makanya saya lihat ini kegagalan koordinasi, Mas Trias. Ya kalau yang kasus buat menambahkan aja, di Deltras itu kan antara Persebaya dan Rans ya. Kasusnya mirip sebetulnya. Bisa katakan apple to apple ya. Kalau Rans itu juga kalah, Persebaya kan kalah. Juga kalah ya, tuan rumah kalah juga. Ya walaupun mainnya bukan di kota Surabayanya ya, agak di pinggiran gitu kan. Kalah gitu, ngamuk gitu kan. Cuman seperti tadi yang sudah dikatakan, jadi polisinya itu aparat ya, dalam hal ini alat pengamanan itu mungkin lebih soft. Sudahlah, biarkan saja. Akhirnya ya sudah, dibiarkan aja mereka supporter itu merusak. Setelah selesai ya sudah, tidak terjadi apa-apa, tidak sampai ada yang kejadian ini. Walaupun memang sebetulnya nggak boleh ya. Apapun tindakan kekerasan, vandalisme itu kan memang harus ditindak. Cuman mungkin ketika itu dalam kondisi situasi itu ya sudah kita lebih berkorban sedikit material daripada nanti justru nggak ada ini ya, nggak ada standar baku gitu. Nah ini dia justru yang ini yang perlu. Gimana? Justru sebetulnya memang kalau saya melihat kasus ini sebetulnya memang kita perlu sebuah standarisasi gitu ya. Standarisasi gimana sih pengamanan supporter, gimana sih kita dalam melaksanakan sepak bola itu seperti apa yang ideal gitu. Kayak Inggris sendiri kan dulu juga seperti kita. Iya, betul. Tragedi Hazel, Hillsborough tuh bertubi-tubi. Hazel itu jumlah yang meninggal nggak sebanyak ini, tapi selalu diingat terus ya. Iya. Nah ini apa ngingatnya gimana nih begitu banyak? 125 orang tewas, ya kan? 467 gitu. sampai sore tadi itu korban. Tessa sebagai supporter yang menonton kemana-mana gimana? Bagaimana? Menurut pengalaman gimana sih itu? Yang tidak bisa dikendalikan apa memang begitu supporter itu? Jadi aku suka polisi juga suka nanya lah gitu. Ini supporter kenapa sih gitu? Kok ini begini gini. Ya aku suka mencontohkan kayak gitu kan. Pak, Bapak punya anak 3 aja beda-beda loh, ya kan? Ada karakternya, ada yang ngeyelan, ada yang nggak bisa dibilangin, ada yang nurutan gitu kan istilah gitu. Ini apalagi puluhan ribu Pak gitu. Dan Bapak pun nggak ada kan nggak ada untuk mengedukasi mereka gitu. Kayak misalnya sebulan sekali adakan ngumpul, dipanggil supporter ini untuk diedukasi, untuk ya sekedar udah makan bareng kayak yang di Kapolda Surabaya tuh mereka suka ngadain nonton bareng, boneknya yang nggak ada tiket dikasih makan. Kayak gitu-gitu. Jadi yang kita ya, bagaimana seharusnya sikap supporter itu gitu? Sikap supporter harusnya ya yang mau dibilang seharusnya. Ya, makanya saya bilang idealnya kan seharusnya kan itu ada presidennya di situ. Ya, kita nonton mau menikmati pertandingan yang ada, ketemu teman, nyanyi-nyanyi ya kan. Kalau saya nggak tahu deh, mungkin saya beda ya perempuan sama perempuan yang lain. Mereka melepas hiburannya ke salon mungkin ya, ke mall. Kalau saya beda stadion, itu beda itu. Kalau saya udah sampai stadion udah nggak tahu, saya kemarin habis sakit apa udah pokoknya udah sembuh aja pokoknya kalau saya ke stadion. Jadi beda-beda gitu ya. Setiap orang punya healingnya lain gitu ya. Kalau saya emang sukanya ke stadion, makanya saya datengin ke supporter kesana sini. Itu sebenarnya sekalian untuk sedikit-sedikit saya masukin edukasi gitu. Ayolah gitu kan kita benahi karakter kita gitu di stadion. Jangan sampai kita direndahkan orang, minimal rapi ke stadion, pakai sepatu, pakai baju rapi supaya apa? Supaya kamu lebih dihargain orang, lebih dihargain oleh aparat gitu. Kalau misalnya kamu mau diperlakukan seperti manusia, ya tolonglah jangan bertindak seperti mohon maaf monyet gitu yang naik-naik, manjat-manjat gitu. Saya cukup sering. Ini pemerintah kan membentuk tim pencari fakta, ya kan? Menurut itu gimana, Andro? Iya, kalau saya sih sebenarnya agak sedikit menyesalkan karena tidak ada unsur supporter di sana. Oh, dari 10 anggota itu? Iya, gitu. Tapi ada harapan memang mungkin dari teman-teman Save Our Soccer, ada Akmali di situ gitu ya.
yang juga mengerti tentang bagaimana supporter itu. Nah, tapi kita harus memberi kepercayaan terlebih dahulu terhadap tim mencari fakta ini. Kita tidak bisa langsung menolak atau kita biarkan dulu, kita tunggu hasilnya. Apakah hasilnya nanti memang sesuai fakta yang terjadi di lapangan atau hanya mencari win-win solution bagi pihak-pihak yang bersalah gitu. Ini yang perlu kita lihat nanti hasilnya gitu. Itu Mas. Ya, John, itu menurut kamu apa kira-kira dampak tragedi di Malang itu bagi persepak Indonesia? Mungkin juga kaitan dengan FIFA dan sebagainya. Menurut gimana itu? Ya, ini jelas kalau sekarang ini kita lihat kasus ini kan memicu perhatian dari semua pihak. Bahkan FIFA pun sudah menyatakan ya, melalui Presiden Gianni Infantino, dia melalui pernyataan resminya sempat bilang ini hari yang kelam buat seluruh pihak yang terlibat dalam sepak bola gitu. Dan ini kejadian yang tidak terbayangkan, istilahnya tidak terlogikakan gitu ya. Nggak masuk Jadi akal. tidak masuk akal gitu loh ya kan. Dan sekali lagi ini menaruh posisi Indonesia yang sudah buruk sebelum kejadian ini semakin buruk, berada di posisi teratas. Kawan-kawan jurnalis saya yang ada di luar sekarang melihat Indonesia itu sebagai negara paling berbahaya buat supporter klub. Paling berbahaya bagi top list. Nomor satu. Number one, karena sering sekali kejadian gitu loh. Setahun bisa 2-3 kali. Bukan akibatnya apa gitu? Akibatnya tidak akan dipakai untuk event-event internasional atau gimana? Ya, kita sih berharap tidak demikian ya. Karena tahun depan kan kita punya hajatan yang sangat besar gitu ya. Tapi sekarang belum ada ini ya? Sekarang belum ada. U20 FIFA ya. Dan ini untuk sepak bola sendiri, ajang yang paling besar ya buat Indonesia ya. Karena kita belum pernah menggelar seperti ini kan. Kita bahkan sudah berapa lama nggak lolos Piala Dunia, bahkan nggak pernah ya. Kecuali dulu masih pakai nama Belanda kan, sekian tahun yang lalu gitu kan. Ya kita berharap sih tidak sampai ke itu, tapi tetap kasus ini menarik perhatian FIFA gitu kan. Ya mereka tetap kan buat FIFA itu keamanan kan paling utama gitu. Bahkan mereka sampai mengeluarkan regulasi yang rinci gitu. Bahkan ada safety regulation for stadium. Kalau negara lain itu atau TESA, negara lain yang pernah ada seperti itu, sanksinya seperti apa? Sanksinya dari FIFA itu? Ada sanksi. Nggak boleh ikut kegiatan FIFA dan sebagainya. Kalau di tragedi Heysel gitu misalnya. Di Inggris. Di Inggris itu tragedi Heysel, Inggris sendiri mendapat hukuman. Untuk klub Liverpool nggak boleh masuk ke Liga Champions 10 tahun. 10 tahun. Untuk tim klub-klub Inggris lainnya 5 tahun. Padahal mungkin kejadiannya kan itu Liverpool versus maksudnya yang tidak terlibat itu kena juga? Iya, kena. Jadi klub-klub di Inggris itu tidak bisa main di Liga Champions selama 5 tahun gitu, yang setahu saya hukuman seperti itu. UEFA yang menjatuhkan itu UEFA yang menjatuhkan gitu. Ini kalau misalnya Indonesia kira-kira kenapa? Dapat apa nih? Nah, saya kalau yang untuk Indonesia ini kan kalau di Heysel itu melibatkan supporter klub dari negara yang satu dengan negara yang lain. Liverpool di Inggris, Juve Italia gitu ya. Nah, untuk kejadian yang ini beda lagi ya, karena ini antara tidak antar supporter, antar pendukung tim kan, bukan kan ini yang di Malang supporter beda negara, enggak. Ini kan malah aparat sama supporter. Aparat sama Nah, itu kan. Nah, ini yang belum tahu apakah hukumannya nanti seperti apa, apakah PSSI juga bisa melobi FIFA untuk membatalkan atau tidak memberi sanksi. Bisa nggak misalnya PSSI juga jatuhin sanksi pada Arema, pada pasti. Malang? Melalui komisi disiplin pasti dijatuhin sanksi. Sudah hari ini. Sudah ya. Awal-awal ancang-ancangnya sudah tidak boleh sampai nggak boleh berkandang di Malang sampai akhir musim. Nggak boleh main di Malang. Berapa lama? Sampai akhir musim. Sampai musim kapan? 2023. Oh, sebentar dong. Iya, tapi kan itu baru statement awal, maksudnya baru hukuman awal. Sebentar, kayak musim kan, saat semusim ada kan. Ya, memang justru persoalan selama ini, kenapa kasus semacam ini selalu berulang, karena tidak ada deterrent effect, tidak ada efek jera. Khususnya buat supporter maupun klub. Selama ini terjadi ketika kasus rusuh ya, di Persib, di Persebaya, ya paling larangan tanding selama nggak boleh partai usiran. Atau behind the closed door ya, atau tidak boleh ada penonton. Artinya harus ada yang lebih, misalkan pengurangan poin. Itu langsung mempengaruhi posisi klub itu gitu kan. Misalkan dia rusuh kayak gini, hukum pengurangan 6 poin. Kayak gitu. Jadi supporter itu akan merasa, kalau gua bikin ulah nanti klub saya gua turun poinnya gitu kan.
Kalau itu di luar negeri bisa dilakukan seperti itu. Sudah dilakukan seperti itu. Kenapa di Indonesia tidak berlaku seperti itu? Ya ini tergantung dari federasinya. Kan yang membuat regulasinya kan federasi, dalam hal ini PSSI. Ya selama ini PSSI. Makanya pertanyaan saya, kenapa PSSI nggak mau seperti itu? Nah, itu dia. Nah, jadi itu yang sebenarnya kami perjuangkan, bahwa supporter ini hanya menjadi objek. Semenjak kami berdiri di 2016, kami berjuang untuk paling nggak ada payung hukum untuk supporter. Kita ketemu dengan dulu saat itu Menteri Olahraganya Imam Nahrawi gitu ya. Terus ketemu Komisi 10 DPR, lalu ketemu juga PSSI gitu. Yang nggak mau nerima kami dulu cuma Edi Rahmayadi memang. Ya ketemu Ketum PSSI, ketemu sekarang Pak Zainuddin Amali, dan akhirnya kan berhasil bahwa supporter itu masuk ke dalam undang-undang keolahragaan. Nah, ini tinggal aturan turunannya yang membuat detail aturan-aturan itu, misalnya edukasi terhadap supporter harus dilakukan gitu ya. Dan edukasi ini harus melibatkan seluruh stakeholder menurut saya. Karena kalau misalnya kayak kami sendiri kan kami melakukan edukasi gitu. Misalnya kayak di Bogor kita mempersatukan pendukung Persib dan Persija dalam UMKM, membuat oleh-oleh Bogor gitu ya. Tapi di situ akhirnya berhasil menyatukan fans Persija dan tapi kan kita punya keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya. Nah, undang-undang ini, aturan di bawah undang-undang keolahragaan ini yang bisa memaksa seluruh stakeholder, termasuk perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola. Nggak bisa juga mereka cuma ambil keuntungan, jual merchandise, terus diam-diam aja terhadap supporter. Tessa, sebagai supporter, gimana menurut kamu pendapat kamu itu? Bahwa harus ada regulasi, ada aturan bagi supporter juga. Harus. Termasuk juga misalnya bukan hanya klub ya, tapi supporter juga ngelanggar seperti tadi masuk ke lapangan dicatat nggak boleh nonton sepak bola misalnya gitu. Gimana menurut kamu? Itu kan seharusnya memang kalau di luar sih memang sudah ada ya itu, kalau misalnya masuk stadion udah tercatat gitu istilahnya, di bangku ini siapa yang duduk kayak gitu-gitu kan, itu udah ada. Kalau di sini kan masih belum gitu kan, masih belum segitunya gitu kan. Jadi pencatatan itu paling di organisasi gitu. Kalau misalnya di The Jack yang saya tahu mereka lebih sangat Jack apa? Jack Mania. The Jack Mania itu Jakarta ya? Jakarta lebih terkoordinir karena supporternya karena mereka punya yang namanya kartu KTA, dan setiap mereka pembelian tiket setiap mereka akan dicatat gitu. Si ini beli tiket, ini berarti ini hadir gitu kan, dan mereka punya koordinasi perwilayah. Jadi ketua per wilayah, misalnya wilayah Jakarta mana gitu ya? Enggak, per kecamatan justru udah lebih kecil lagi. Jadi kalau misalnya anggotanya ada apa-apa atau ada yang bikin rusuh atau apa, itu lebih mudah di. Tapi apa semua tercatat itu? Saya sering lihat kalau ada pertunjukan pada naik masih naik kendaraan umum kayak gitu, gimana itu? Itu sebenarnya mungkin kultur ya. Gitu. Jadi mereka euforianya yang berlebihan. Nah, itu kan yang menyebabkan pada hari pertama itu ketika ada tragedi peristiwa di Malang itu kan kemudian pertama-tama yang dituding kan supporter. Iya. Gitu. Karena itu tadi kelakuan seperti itu kan. Iya. Karena memang lebih mudah pointing ke orang-orang yang dianggap lemah gitu kan. Seperti supporter itu kita udah dianggap lemah. Udah nggak mungkin, udahlah mereka nggak bakal bisa ngelawan juga kalaupun kecuali nanti jumlahnya yang banyak. Iya, jumlahnya aja. Kalaupun dibawa ke ranah hukum udahlah pasti kalah, uangnya nggak ada. Misalnya kayak gitu. Jadi itulah gunanya sebenarnya diulangi lagi edukasi. Edukasi ya. Edukasi John ya. Iya, fanbase kan sebenarnya fanbase di misalnya Jackmania, Aremania lalu itu tidak bisa memaksa seluruh supporter, fans dari Aremania untuk masuk ke dalam. Tapi ada cara-caranya sendiri. Misalnya kalau klub itu mampu mengkoordinir fanbase tadi gitu, bisa aja kan misalnya ada pemberian tiket dengan asuransi gitu misalnya. Ada asuransi. Tapi untuk fanbase sendiri, klub bisa mensubsidi. Anggota fanbase-nya bisa dapat potongan harga gitu. Dengan kalau misalnya nggak masuk fanbase itu, ya harganya harga normal. Normal ya. Itu kan maka pertanyaan saya tadi, apakah semua terdaftar gitu kan? Iya, itu akhirnya lama-lama kan berasa juga supporter, beda harga nih, gue mendingan masuk deh. Gitu, mendingan masuk fanbase. Nah, itu yang sebenarnya yang kita itu sudah terjadi belum kayak gitu tuh?
Sejauh ini saya belum melihat itu sih. Jadi kalau misalnya idealnya kan banyak klub juga di luar negeri gitu, Arsenal bahkan sampai memberi saham kepada fanbase gitu. Ya, kan di luar negeri bisa menentukan pelatih juga kan. Betul, ada saham gitu. Ya itu kalau saya lihat sendiri seperti tadi Mas Indro bilang, saya bilang, jadi posisi penonton, spectator atau supporter di sini itu masih sebagai objek. Padahal di negara-negara yang industri sepak bolanya maju, sebagai contoh Inggris itu tahun 80-an, 70-an, 80-an itu terpuruk sekali. Karena hooliganisme di sana itu luar biasa ya. Sampai betul-betul melumpuhkan lah ya, sampai Heysel itu nggak boleh tanding ke Eropa segala macam. Tapi rentetan kasus ini membuat mereka berbenah. Salah satunya berbenah apa? Dengan menempatkan supporter sebagai salah satu subjek, bukan lagi objek. Gimana cara menempatkan supporter? Dengan membuat aturan. Tahun 89, parlemen mereka mengeluarkan, mensahkan aturan yang namanya Football Spectator Act. Di sana diatur bahwa udah nggak ada lagi penonton yang bisa masuk sembarangan, dalam artian gue masuk ke dalam stadion itu nggak perlu ya bisa bebas lah istilahnya. Di sana jadi ini single identity. Jadi sebelum nonton itu nanti kayak ada semacam fan ID. Jadi ketahuan yang duduk di kursi A itu siapa namanya, sesuai dengan pemegang tiket. Dan implikasinya itu perubahan infrastruktur. Stadion-stadion Inggris yang dulu rata-rata belum single seater itu diubah semua. Artinya single seater. Jadi lebih gampang termonitor. Ya, artinya di sini itu edukasi terhadap supporter mendesak dilakukan ya. Selain edukasi ya disiapkan juga. Ya, artinya kan supporter itu kan memang sangat dibutuhkan oleh klub. Oh ya pasti. Kalau mereka sumber daya utamanya. Kan? Iya, penonton dari mana ya kan? Iya, betul. Karena itu kan mengedukasi mereka menjadi sangat penting. Ya kan? Selain edukasi ya juga itu tadi infrastrukturnya dibangun. Aturan. Yang istilahnya Tessa tadi memang sana itu untuk cari hiburan dan kalau coba di Inggris dulu tuh mana ada ya penonton begitu dekat dengan pitch ya. Dan nggak ada pagar. Nggak ada pagar. Dulu tuh pagarnya besar-besar. Ya nggak, pagar itu besar-besar. Ada pagar besi tuh dulu ya tahun 60-an. Preston United segala macam itu. Sekarang itu kan begitu dekatnya dengan pitch ya. Mereka kalau jangankan berbuat olah ya, mereka pitch invasion itu langsung ketahuan. Lewat kamera, Hawkeye itu ya, lihat CCTV yang resolusi tinggi yang kita pernah punya juga sebetulnya di GBK waktu Asian Games itu pernah punya. Jadi ketahuan tuh wajah kita tuh jelas. Kursi mana itu. Dari tragedi di Malang ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Iya, kalau pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus mempercepat aturan turunan dari Undang-Undang Keolahragaan Nasional untuk supporter. Untuk supporter ini nggak cuma edukasi terhadap supporter, Mas. Tapi edukasi juga terhadap panitia pelaksana gitu misalnya. Nah, bagaimana melakukan koordinasi. Kalau kita melihat steward atau penjaga lapangan di Indonesia kan mereka lebih asik nonton pertandingannya. Tidak harusnya melihat ke penonton. Harusnya melihat ke penonton gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang mencurigakan, mereka bisa mengantisipasi lebih cepat. Kejadian seperti di Malang itu kan juga gitu. Harusnya aparat-aparat yang ditempatkan harusnya menghadap ke penonton sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke lapangan. Nah, ini yang akhirnya memprovokasi yang lain untuk masuk ke lapangan. Satu lolos berarti yang lain ikut ya. Betul. Nah, ini yang edukasi itu harus dilakukan juga ke panitia pelaksana, termasuk bagaimana kerjasamanya dengan pihak kepolisian, aturan-aturan seperti apa yang nggak boleh disamakan antara menghadapi massa di luar stadion sama di dalam stadion. Termasuk ini juga ya, termasuk saran bahwa pertandingan dilaksanakan lebih siang dibanding malam ya. Betul kalau itu, karena kan semuanya udah capek itu. Udah capek dan ini kaitannya dengan bisnis juga kayak ya. Betul, dengan siar, prime time. Itu kan jadi persoalan juga ya, kemarin mesti jam 3 kan. Iya, ada rekomendasi supaya dimajukan. Itu persoalan ya. Itu andil juga sebenarnya ya. Iya, sedikit turut andil. Tessa, apa yang bisa diambil dari tragedi di Malang ini? Kalau untuk saya sebagai supporter, sebagai supporter tragedi ini ya, saya jadi sekarang ini justru jadi was-was sih gitu kan. Kalau sebelum ada perubahan dari infrastruktur, misalnya stadionnya lebih diperketat, lebih dibuat aman, dibuat nyaman untuk kita gitu. Sebelum itu ada ya, jujur ya masih takut yang ngelihat ya. Kan ingatannya pendek. Itu juga. Karena sering kejadian. Sebenarnya gitu nanti biasa. Terlalu murah ya kan cerita itu istilahnya ya. Disampaikan oleh Bung Indro tadi kan bisa juga lewat gitu aja kan. Nanti sebentar. Sebentar juga lupa. Ya
Tapi dikit-dikit netizen kita ini sih Mas, kayak kemarin masalah tanding di JIS atau enggak gitu. Kebetulan saya kerja di depan JIS persis. Iya, JIS. Saya melihat stadionnya mewah, tapi infrastruktur belum siap. Parkiran sedikit. Kamu nggak dibully gitu? Dibully Mas, gitu. Aku nggak dibully, kenapa lu belain PSSI? Ini bukan belain PSSI, ini kenyataan. Gitu. Masalah dipindahnya ke Jawa Barat dengan ada Iwan Bule mau jadi jabar 1 ya beda. John, John? Apa yang bisa kita ambil dari tragedi di Malang ini, John? Ya tentunya untuk dunia persepak bola Indonesia, ya kan? Ya kalau menurut saya ya ini momen yang tepat kita untuk meriset ulang gimana kita membangun sepak bola ini sebagai industri. Gitu, seperti di Inggris, di Italia, bahkan di Thailand itu sekarang sudah industri gitu kan. Karena kasus kerusuhan supporter, kejadian seperti ini ada kematian supporter itu, dia itu menghalangi industri sepak bola kita untuk tumbuh. Karena tadi kan Mas Indro bilang potensi sepak bola kita berkembang itu tinggi sekali. Nielsen pernah bilang baru-baru ini 69% orang Indonesia dari sekian 270 juta itu suka sepak bola. Bayangkan itu masih kalah sama Nigeria ya, 82 ya. Tapi kan jumlah warga. Iya, kalau ini bisa dikelola Betul. Itu akan baik, apalagi jangan sampai kejadian ini justru membuat orang-orang seperti Mbak Tessa, Mas Indro takut ke stadion gitu, padahal justru sebaliknya gitu kan. Ini bisa jadi sumber ekonomi baru gitu kan, sumber ekonomi baru, jadi kebanggaan baru ya. Siapa sih yang nggak mau timnas maju berkembang, apalagi sekarang lagi bagus-bagusnya Indro ya. Ada kejadian ini sayang sekali banyak gitu kan. persoalan ya banyak sekali. Memang nggak bisa dibenahi dalam hanya dalam sekejap mata. Maksudku selain tragedi ini dalam tubuh persebaya Indonesia kan udah banyak. Tapi ini tambahan yang sangat berat ya. Tambahan berat. Andai kata nanti misalnya di ban dan ini kesempatan untuk men-setup ulang ya. Iya, ini harus di-setup ulang kalau ada hukuman di ban itu ya. Kayak kemarin kan kejadian kita dihukum 2 tahun, tapi kita men-setup ulang semuanya gitu ya. PSSI yang tadinya dualisme lalu diperbarui jadi PSSI yang dulu musuhan sama pemerintah sekarang udah lebih itu. Ya. Baik, Indro, John dan Tessa ya. Terima kasih sekali dan sebelum berakhir saya ingin tanya apa yang diharapkan dari tim pencari fakta masing-masing. Apa yang kau harapkan, Tessa? Yang aku harapin ya keadilan untuk nyawa yang ratusan orang itu dan kedepannya ya pembenahan. Berdasarkan hasil? Iya, berdasarkan hasil bisa untuk acuan untuk membenahi lagi. John, apa yang kau harapkan dari tim pencari fakta, John? Ada 2 sih. Yang pertama, sesuai dengan namanya, tentu saja mencari fakta sebenar-benarnya supaya tidak ada lagi simpang siur, tidak ada lagi dualisme wacana di masyarakat, siapa yang salah, siapa yang benar. Yang kedua, itu ya. Betul. Yang kedua tentu saja rekomendasi, dan menurut saya ini yang paling penting, rekomendasi perbaikan sepak bola gimana caranya kita dan dilaksanakan. Dan harus dilaksanakan karena ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kemarin kan. Saatnya kita memperbaiki. Hentikan dulu kompetisi sampai selesai. Oh ya, itu tepat ya penghentian kompetisi ya? Iya, tepat sekali. Ketika kejadian itu juga saya langsung mengeluarkan rilis untuk menghentikan kompetisi untuk sementara. Bahkan saya minta gak cuma Liga 1, Liga 1, 2, 3. Karena di Liga 3 juga parah. Sama. Lebih tidak terkendali ya. Memang ini Liga ini parah ya? Parah. Kita juga udah menyatakan bahwa oke, dulu jangan betulin timnasnya doang. Oke, ujungnya timnas, tapi kompetisinya betulin dong. Jadi apa ada, Bro? Harapanmu apa dari tim pencari fakta? Iya, dari pencari fakta pertama adalah benar, fakta yang sebenar-benarnya harus dibongkar, dan rekomendasi tentunya harus rekomendasi yang benar-benar untuk membangun sepak bola di Indonesia, misalnya dengan perbaikan infrastruktur, edukasi supporter, dan banyak sekali masih yang dibetulkan, Mas. Terima kasih sekali, Tessa, John, dan Indro. Kita ngobrol pada kali ini terkait dengan tragedi di Malang. Sahabat Trias Kredensial, terima kasih banyak telah mengikuti obrolan kami tentang tragedi di Malang. Banyak sekali persoalan dalam dunia sepak bola Indonesia. Tragedi di Malang adalah salah satunya persoalan yang harus segera kita semua harus mengambil pelajaran yang sangat berat ini untuk kemajuan persoalan kita. Terima kasih, salam Kredensial.